Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Quratun Aini dengan NIM 33620020. Di sini saya akan menjelaskan review dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Untuk judulnya sendiri pada pertemuan 1 yaitu produktivitas alat gusur, di mana jenis alat gusur ini terdiri dari berbagai jenis, seperti bulldozer, ekskavator, dan grader. Setiap jenis memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing. Fungsi utama dari alat gusur ini adalah untuk memindahkan tanah, batu, dan material lainnya. Alat ini juga dapat digunakan untuk meratakan tanah dan membuat jalan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada produktivitasnya itu seperti faktor internal, faktor eksternal, di mana faktor internal ini meliputi kondisi mesin, keterampilan operator, jenis dan ukuran alat. Faktor eksternalnya sendiri berikut, yaitu jenis dan kondisi tanah, cuaca dan iklim, dan logistik dan transportasi. Adapun perbandingan dari alat gusur ini pada bulldozer biasanya itu digunakan untuk pekerjaan pengurugan dan pemindahan tanah perataan. Ekskavator biasanya digunakan untuk penggalian, pembongkaran, dan pemindahan material. Grader cocok untuk perataan tanah, pembuatan jalan, dan pembangunan infrastruktur. Dan scraper berfungsi dalam memindahkan material dan dalam jumlah besar. Untuk perbedaan dari wow traktor dengan crawler traktor ini, kalau wow traktor, dia memiliki tenaga tarik yang kecil, kecepatannya besar, mudah diselip, mudah slip. Jadi, eh, kalau wow traktor itu kan, dia kan roda, jadi si bannya itu tuh mudah slip. Jarak angkut jauh, kondisi medan harus baik. Sedangkan kalau untuk Volvo traktor ini, dia memiliki tenaga tarik lebih besar. Kecepatannya relatif kecil, dapat bekerja kondisi medan yang buruk. Kemungkinan slip kecil, karena dia itu tuh roda-rodanya memiliki eh, besi-besi yang runcing, sehingga dia itu tidak mudah untuk slip. Jarak angkutnya dekat. Kemudian ada fungsi scraper. Fungsi scraper ini men- seperti stripping topsoil, yaitu pengupasan tanah permukaan yang jelek. Yang kedua, meratakan kontur sekeliling bangunan. Dan yang ketiga, menggali saluran. Untuk pertemuan kedua yaitu produktivitas alat gali. Di mana alat gali sendiri yaitu alat mekanis yang digunakan untuk menggali tanah atau material lainnya. Beberapa contoh alat gali adalah eskavator, backhoe, power shovel, atau dikenal dengan front shovel, dragline, dan flamestone. Ekskavator merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk memindahkan material. Alat ini bekerja dengan cara berputar pada bagian atasnya, yaitu sumbu vertikal di antara sistem roda-rodanya. Ekskavator ini digunakan untuk menggali parit, lubang, dan fondasi. Power shovel. Power shovel di lapangan digunakan terutama untuk menggali tebing-tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Fungsi shovel ini untuk menggali lereng memuat loading dan ke alat angkut. Menggali secara mendatar, membuang tanah ke belakang. Dragline. Dragline adalah alat
untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-alat angkut, misalnya truk, traktor, penarik gerobak, atau tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Clamshell. Clamshell adalah alat gali yang mirip dengan dragline, yang hanya tinggal menggali baketnya saja. Clamshell terutama digunakan untuk menggali bahan-bahan lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lain-lainnya. Kemampuan clamshell ini ditentukan oleh batas-batas gaya angkut kran yang diberikan. Beko sering juga disebut pull shovel. Adalah alat dari golongan shovel yang khusus dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alatnya. Keuntungan menggunakan beko ini nih, salah satunya adalah beko dapat menggali sekaligus mengatur dalamnya penggalian. Yang ketiga, pertemuan ketiga ada produktivitas grader dan loader. Motor grader adalah alat berat yang dapat digunakan untuk keperluan perataan tanah, juga sebagai pembentuk permukaan yang dikendaki. Untuk loader sendiri yaitu alat pembantu untuk mengangkut material dari tempat-tempat penimbunan ke alat pengangkut lainnya. Loader dapat digunakan sebagai alat pembersih lokasi yang ringan untuk menggusur bongkaran, menggusur tonggak-tonggak untuk menggusur atau menggali fondasi basement dan lain-lain. Faktor kapasitas angkat loader ini ada 4, yaitu berat mesin, lokasi titik berat alat, panjang radius, dan tenaga alat. Di mana berat mesin ini perlu diketahui agar berat material tidak melampaui berat alat yang dapat menyebabkan terjadinya jungkir. Yang kedua itu lokasi titik berat alat. Yang dimana titik berat yang tidak tinggi menghindari terjadinya jungkir. Panjang radius. Panjang radius antara pusat putaran alat dan attachment daya angkat alat akan semakin kecil dengan semakin besarnya panjang radius. Tenaga alat, semakin besar tenaga alat, semakin besar kemampuan angkat alat tersebut. Selanjutnya ada perbandingan loader dan grader. Loader digunakan untuk memuat material seperti tanah, pasir, kerikil, atau bahan lainnya ke dalam truk. Yang kedua, loader ini lebih cepat dan fleksibel dalam hal pengangkutan material. Loader lebih pendek namun lebih besar secara volume di bagian depan baketnya. Loader banyak digunakan di tambang, penggalian, pembangunan gedung, atau tempat pembuangan material. Grader digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau jalan. Biasanya digunakan dalam pekerjaan finishing. Grader dirancang untuk bekerja di permukaan yang luas dan memerlukan pergerakan yang presisi. Biasanya lebih panjang dan lebih ramping dibanding loader dengan bilah yang dapat mencapai hingga beberapa meter panjangnya. Yang keempat, materi yang keempat yaitu produktivitas kompaktor. Alat pemadat atau kompaktor digunakan untuk memadatkan tanah yang merupakan upaya untuk mengatur kembali susunan butiran tanah agar lebih rapat sehingga tanah akan menjadi lebih padat. Adapun jenis kompaktor atau roller ini yaitu sebagai trowel roller yaitu mesin gilas roda 3, tandem roller yaitu mesin gilas roda 2 atau tandem, steep-pot type roller yaitu mesin gilas roda besi dengan permukaan seperti kaki kambing. Pneumatic tire roller yaitu mesin gilas dengan roda ban karet bertekanan angin.
soil compactor yaitu pemadat tanah, aspal compactor yaitu pemadat aspal, dan landfill compactor. Cara kerja kompaktor ini, susunan roda pada kebanyakan roller, susunan roda adalah dengan goods roll berada di depan dan drive roll di belakang. Sehingga operator menghadap ke goods roll di depan, tetapi mudahnya kita anggap bahwa roller bergerak maju bila berjalan ke arah goods roll. Untuk menjaga kemiringan pada potongan melintang badan jalan, maka pekerjaan dimulai dengan jalur-jalur tepi yang terendah. Hal ini karena bahan yang digilas mempunyai kecenderungan untuk menggeser ke tepi bawah. Dengan dengan memapatkan lebih dulu bagian bawah, penggeseran tanah akan tertahan oleh jalur-jalur yang akan dipompatkan. Untuk berpindah jalur sangat dianjurkan pada waktu roller berjalan maju. Hal ini untuk menghindari agar gate roll tidak tertarik menggeser ke arah jalannya drive roll dan merusak permukaan lapisan-lapisan yang sudah dibentuk permukaannya. Sheepfoot roller. Prinsip dari sheepfoot roller adalah sebuah silinder yang di bagian luarnya dipasang kaki-kaki. Pada kaki-kaki ini terjadi tekanan yang tinggi, sehingga kaki-kaki ini masuk ke dalam tanah dan memberikan efek pemadatan dari bawah. Sheepfoot roller ini baik digunakan untuk tanah berpasir dengan sedikit mengandung lempung, juga untuk tanah yang plastis dan resin. Bagian-bagian kompaktor ini ada drum roller, frame, headlamp right, kanopi, engine, dan wheel. Yang kelima, materi pertemuan kelima, yaitu produktivitas dump truck. Truk adalah alat yang khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya. Misalnya dapat bergerak cepat, kapasitas besar, dan biaya operasinya relatif murah. Alasan lain penggunaan truk sebagai alat angkut adalah karena membutuhkan truk mudah diatur dengan produksi alat-alat gali sehingga truk sangat luas dan dalam pengorganisasian dengan alat-alat yang lain. Hal ini sangat bermanfaat bagi penghematan biaya operasi pelaksanaan proyek. Hal yang membedakan truk itu ukuran dan bahan bakar yang digunakan, banyaknya gigi parseneling atau gear, banyaknya roda gerak misalnya 2, 4, dan 6, susunan roda-roda banyak, banyaknya sumbu atau gandar, kemampuan angkut dalam ton meter kubik. Cara membuang muatan dumping, misalnya rear dump, side dump, dan bottom dump. Jenis dump truck. Yang pertama, wheel dump truck yang membuang muatan ke belakang. Ini contohnya pada gambar pertama. Yang kedua, side dump truck yang membuang muatan ke samping. Untuk gambarnya, yang ini. Yang ketiga, bottom dump truck yang membuang muatan melalui bawah bak. Pencemaran tanah. Dan truk kecil, perbandingan antara truk kecil dengan truk besar. Yang truk kecil ini fleksibel, luas dalam jarak angkut dekat, dan mudah mengemudikannya. Yang kedua, kecepatannya tinggi. Karena dia
truknya kecil, jadi otomatis secara garis besar dia itu mudah bergerak lebih cepat dibandingkan truk yang besar. Berkurangnya produksi tidak begitu terasa bila salah satu truk ada yang mogok atau rusak. Mudah menyesuaikan banyaknya truk dengan produksi alat gali atau pemuatnya. Untuk yang truk besar, jumlah sedikit sehingga biaya investasi dan pemeliharaan kecil. Pengemudi atau operator sedikit. Pengemudi dan atau operator sedikit karena dia menggunakan truk yang besar sehingga yang dibutuhkan yang dibutuhkan operatornya itu otomatis lebih sedikit karena yang digunakan truknya juga sedikit. Nah, kapasitas truk yang besar itu tuh lebih banyak menampung material-material. Baik untuk baik untuk angkut jarak jauh, bahaya pengumpulnya truk di satu tempat dapat dihindari. Jadi kalau misalkan truk yang kecil ini, dia akan menyebabkan banyaknya antrian-antrian truk kecil karena mengejar untuk mengejar target untuk mengejar targetnya. Ada lagi pemuatan dari alat gali lebih mudah sehingga waktu hilang kecil. Bahan bakar biasanya relatif sedikit. Memperkecil frekuensi menunggu pada tempat gali. Ini yang bahaya karena uh, kalau banyaknya mengantri di tempat penggalian proyek ini nih, bisa menyebabkan lamanya juga pekerjaan tersebut. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum.